Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihatul Ulia, NIM 2019-186-27B 0159, kelas E5F. Pengelolaan PAUD, dosen pengampu Ratna Said Dwi AD Chandra SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD. Pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. A. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hadari Nawawi 2000 Timundu 1989, pengertian manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan sebangun dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. SDM adalah manusia yang memiliki potensi bekerja dan menjadi aset dan modal non material di suatu organisasi. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, dan penghargaan. Manajemen kependidikan adalah kegiatan pengelolaan personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai tugas dan fungsinya agar berjalan dengan efektif. Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan pula sebagai kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga fungsional kependidikan seperti penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan. Tenaga teknis kependidikan seperti laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengelola satuan pendidikan seperti kepala sekolah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, ada dua kategori pendidik, yakni guru dan dosen. Yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan yang disebut dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengadaan tenaga kependidikan. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan tahun depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan, job analisis, dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan dan kurung gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan. Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapat pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin. Untuk mendapatkan tenaga pendidikan dan pendidik yang berkualitas dan memenuhi prinsip the recruitment on the request, maka dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi. Terlebih dahulu ditetapkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada umumnya, kualifikasi meliputi keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan,
keadaan fisik dan lainnya. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu. Kompetensi merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terinternalisasi dalam setiap gerak langkahnya. Seleksi adalah kegiatan memilih calon-calon tenaga yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologis, wawasan, dan tes kesehatan. Setelah calon dinyatakan lulus seleksi, maka tahap pertama yang dilakukan adalah kegiatan orientasi. Orientasi dilakukan untuk memperkenalkan kepada pegawai baru terhadap lingkungan kerjanya, serta tugas-tugas dan personal yang dilakukan yang ada di lingkungannya. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan tenaga kependidikan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengendalikan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kebijakan strategi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dalam suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan. B. Pengembangan tenaga pendidikan. Sejalan dengan akses proses manajemen sumber daya manusia, lebih-lebih untuk pendidikan dan tenaga pendidikan, ada suatu usaha untuk memelihara, meningkatkan kemampuan, kapasitas maupun profesionalisme. Diklat dan pengembangan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pendidik dan tenaga kependidikan, dan sekaligus meningkatkan keahlian para pendidik dan tenaga kependidikan untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Pengembangan dalam kurung development adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pendidik dan tenaga pendidikan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang. Tenaga pendidik dan kependidikan tugas yang mempunyai hak dan kewajiban dilaksanakan melalui pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. B. Penghargaan sesuai prestasinya. C. Pembinaan karir sesuai dengan pengembang kualitas. D. Perlindungan hukum. Tenaga pendidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidikan, guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, widya suara dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Untuk memahami konsep manajemen tenaga pendidik dan pendidikan, kita terlebih dahulu harus mengerti arti manajemen tenaga pendidik dan pendidikan. Berbagai definisi tentang manajemen lebih banyak dikemukakan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu
masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Pada konteks bisnis di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Demikian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.